Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya sahabat. Seorang ulama viral kembali ceramahnya, yaitu ceramah waktu Isra Mi'raj. Pak ulama ini viral kembali karena waktu acara demo beberapa hari yang lalu, beliau ini terjepret kamera, wajahnya kelihatan di sebuah video. Oleh karena hal itu sahabat, ceramah Pak Ustadz ini viral kembali. Kita adalah umat Islam, adalah para kiai, adalah para habaib, para santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang usir para penjajah. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh negara yang tadi sudah disampaikan para alim ulama kita. Sekarang siapapun yang memegang kekuasaan, hatta dia orang bego, bisa memecat orang pintar. Betul? Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Ya sahabat yang terkasih, mungkin ceramah begini sudah sangat sering ya kita dengar. Bahkan bukan hanya beliau saja yang pernah berkata begitu. Ada beberapa ulama juga yang pernah berkata begitu. Ada yang saya heran juga dari Pak Ustadz ini, ketika dia berkata, kita rebut kembali pemerintah. Saya bingung dengan Pak Ustadz ini. Kenapa saya bingung sahabat? Lah selama ini presiden kita itu Islam semua. Bahkan kita orang Kristen memilih pemimpin presiden itu agamanya Islam. Disumpah pakai Al-Quran. Tidak pernah satupun ada Kristen yang memimpin, yang jadi presiden buat negara ini. Seperti Pak Jokowi kemarin. Wakilnya kan Pak Yusuf Kalla, satu Bapak Ma'ruf Amin. Nah, di kalangan kita orang Kristen mungkin kita sudah tahu sahabat bagaimana jejak rekam daripada wakil-wakil presiden kita ini ya. Tetapi kan kita memilih mereka. Saya melihat orang Kristen hampir semua itu memilih Bapak Jokowi, walaupun agamanya Islam. Dan saya menduga sahabat, kalau ada pun calon presiden yang beragama Kristen, entah dari mana, umpamanya Baluhap Pasaribu gitu ya, calon presiden nomor 3 umpamanya, saya yakin orang Kristen tidak akan memilih itu, walaupun dia orang Kristen. Orang Kristen itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, tahu dia bahwa dia memilih pemimpin bangsa, bukan memilih pemimpin gereja. Dia tahu sahabat, Indonesia ini tidak dimenangkan oleh haleluya, tetapi oleh Allahu Akbar. Taruhlah kita katakan benar apa yang dikatakan Pak Ustadz ini. Secara Islam mungkin mereka ketika ikut berperang di zaman penjajahan berseru dan bertakbir Allahu Akbar gitu ya. Tetapi ketika dia katakan bukan karena haleluya, ini sebuah kata yang tidak pas dan sangat tidak cocok. Karena begitu banyaknya pahlawan-pahlawan dan orang-orang berjasa yang tidak beragama Islam itu berjuang buat NKRI. Sebenarnya Pak Ustadz ini sudah menghina Sumpah Pemuda ya. Bagaimana pemuda berjanji seluruh
suku, ras, dan agama, berkata satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah mereka janjikan dalam Sumpah Pemuda. Jadi kalau Pak Ustadz ini menginginkan ada teriakan haleluya ketika pahlawan-pahlawan yang beragama non-muslim atau yang beragama Kristen saat mengusir penjajah, Pak Ustadz pasti tidak menemukan hal itu. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen, Pak Ustadz, tidak diajarkan menyebut nama Tuhan secara sembarangan, sekalipun di dalam perang. Ya, sebagai seorang pejuang sudah pasti dong kita bela negara ya. Pasti itu sahabat, mau dia agamanya apapun, kalau dia mengusik negara kita, tanggung jawab kita untuk membela negara kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara sahabat. Tetapi pejuang-pejuang itu saya pastikan sahabat, mereka tidak mungkin ketika menembaki penjajah haleluya begitu, tidak mungkin, atau dalam nama Yesus saya bunuh kamu, tidak mungkin itu sahabat. Tetapi sebelum mereka berjuang pasti mereka berdoa dulu ya. Kadang ada pembacaan ayat Alkitab seperti Mazmur 23 sering diperkatakan oleh pejuang-pejuang negara, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, sekalipun aku dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sering mereka perkatakan. Tetapi ketika mereka menghabisi nyawa musuh, mereka tidak akan pernah berseru haleluya atau dalam nama Yesus atau glory haleluya. Itu tidak akan mungkin sahabat. Karena apa? Karena itu tidak diperbolehkan secara kekristenan ya. Memang pada intinya adalah semuanya harus mengasihi. Tetapi jika seorang pejuang, pembela negara, ya mungkin saudara mungkin ada yang jadi aparat, ada yang penjaga keamanan negara. Kalau itu adalah perintah daripada negara, kita harus taat sahabat. Tidak boleh kita melawan, karena ada ayatnya juga yang berkata tunduklah kepada pemerintah. Apa yang dikatakan Pak Ustadz ini menurut saya cukup salah sekali. Dia menuntut perkataan haleluya. Memang tidak mungkin itu akan dikatakan haleluya, karena haleluya itu segala pujian bagi Tuhan. Haleluya itu biasanya diungkapkan rasa sukacita, rasa syukur, rasa pengagungan kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kita menghabisi nyawa orang ataupun musuh sekalipun, terus kita mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan karena membunuh orang. Tidak mungkin sahabat. Walaupun itu dilakukan secara kebangsaan dan secara kenegaraan, itu sudah pasti. Tetapi kalau mereka berdoa kan nggak mungkin mereka tunjukkan diri mereka lagi berdoa begitu ya, tidak mungkin. Tapi mereka pasti berdoa, mereka berjuang di dalam iman. Kristus Yesus Tuhan, aku percaya Engkau melindungi saya hari ini, saya percaya saya akan lebih dari pemenang. Itu pasti mereka katakan. Indonesia bagi Kristus, mereka juga pasti katakan gitu kan. Bagaimana kalau kita melihat Kapiten Patimura, bahkan pejuang-pejuang Tionghoa juga banyak ya. Ya mereka pasti orang yang beragama juga membawa nama agamanya. Walaupun tidak ditonjol-tonjolkan, disebut-sebutkan nama agamanya. Seperti orang Hindu, mereka menyerang penjajah pada masa itu, terus dia bilang Om, katanya. Kan nggak mungkin sahabat, nggak mungkin. Demi nama dewa katanya gitu, kan nggak mungkin sahabat mereka berkata begitu. Tetapi mereka ya pasti secara agama ya mereka pasti beragama. Karena apa? Karena apa sahabat? Karena ada bukti-buktinya bahwa pejuang-pejuang bangsa ini bukan hanya Islam, tetapi dari agama lain, dari ras lain, dari suku lain juga berjuang buat negara ini. Tidak perlu juga harus pamer-pamer. Yang satu berkata Allahu Akbar, terus kita yang Kristen ikut melawan penjajah haleluya, di situ Allahu Akbar, sini haleluya. Lama-lama kan jadi ribut yang ini, yang dua ini. Jadi berbenturan haleluya Allahu Akbar, haleluya Allahu Akbar, dalam nama dewa katanya gitu, sama-sama menyerang penjajah. Kan jadi jadi tidak enak didengar ya. Yang Islam biarlah hanya Islam saja yang berkata Allahu Akbar, biarlah hanya mereka. Tetapi kalau di kekristenan itu tidak akan ada. Dimanapun perang itu
Tidak pernah orang Kristen itu ya, ketika membela negaranya, dia berkata atas nama Tuhannya, mempergunakan nama Tuhan secara sembarangan. Itu tidak boleh sahabat. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan. Oke sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Shalom.